Viral, si peci merah menantang. Apabila Andika Perkasa kalah di Jawa Tengah, dia akan ngesot sampai ke Madura. Aduh, omong besar saja ini si peci merah ya. Peci merah ini sombong banget. Dan terbukti Andika Perkasa kalah telak di Jawa Tengah. Salam Pancasila. Kalau sampai Andika Perkasa kalah di Jawa Tengah, aku akan ngesot sampai Borobudur. Catat ya, kalau sampai Andika Perkasa kalah di Jawa Tengah, aku ngesot sampai Borobudur pasti. Nah ya, kenapa? Ya, pertarungan pilkada Jawa Tengah yaitu pilgub pemilihan gubernur ini sebetulnya tidak seimbang ya. Ya, yang pertama adalah dari pertarungan partai itu tidak seimbang, yaitu PDIP dikeroyok 13 partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Itu dari sektor politik. Nah, juga tidak seimbang dari sektor prestasi pribadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya, kita mulai dari Andika Perkasa dulu. Andika Perkasa tidak perlu diragukan lagi bahwa Andika Perkasa ini mantan Panglima TNI baru aja. Lalu dari sektor pendidikan, Andika Perkasa juga luar biasa hebat. Dari sektor bobot bibit bebet juga Andika Perkasa dari keturunan keluarga yang memang benar, teratur, makmur, subur. Ya, mertuanya aja Hendro Priyono ya. Nah, lalu dari sektor wakil gubernur, kita semua mengenal Hendrar Prihadi, itu panggilannya Hendi ya. Prestasinya juga cukup keren. Wakil wali kota, lalu kemudian wali kota Semarang, lalu kemudian kepala LKPP ya. Itu LKPP itu lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi dua-duanya ini memang pemimpin. Ya, Andika pernah memimpin institusi TNI dan berhasil, sukses sekali. Lalu Hendi juga memimpin kota Semarang dan memimpin lembaga pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ya. Sementara kita bandingkan, tidak seimbang antara calon yang kedua, yaitu Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Ahmad Lutfi ini prestasinya yang paling hebat hanya Kapolda, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah ya. Terus Ahmad Lutfi ini juga meraih jabatan Jenderal Bintang 2 bukan dari sekolah ya. Rata-rata orang-orang itu kalau sampai mencapai bintang itu biasanya lulusan Akpol, sementara Ahmad Lutfi tidak ya. Jadi dari segi leadership atau kemampuan memimpin ya, Ahmad Lutfi ini belum mumpuni ya, belum mencukupi, karena baru memimpin institusi Polri, itu pun di Jawa Tengah. Beda dengan Andika memimpin institusi TNI seluruh Indonesia kan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke wakil gubernur dari Ahmad Lutfi ini adalah Gus Yassin atau Taj Yassin. Jadi Taj Yassin ini hanya dimanfaatkan untuk meraih suara kalangan NU, karena Taj Yassin ini adalah putra dari ulama besar Mbah Maimun Juber. Tapi saat ini masyarakat Jawa Tengah juga sudah tidak terlalu terkooptasi oleh pemikiran-pemikiran atau cara-cara politik meraih suara seperti itu. Mereka semua sudah cerdas ya. Nah, kemudian yang sektor penting juga adalah dari program kerja ya.
program kerja Andika Perkasa Hendy ini menyentuh masyarakat kecil, contohnya internetisasi desa-desa. Nah ya, itu salah satu contohnya. Itu nggak imbang, jadi program kerjanya prestasi waktu menjabat sebelum mencalonkan gubernur ya, dan lain-lain. Nah kemudian yang paling penting itu adalah PDIP ini sulit dikalahkan di kandangnya sendiri di Jawa Tengah ya. Makanya karena faktor itu kemarin sampai-sampai mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Mulyono Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sampai mendatangi kampanye Akbar Ahmad Lutfi Gus Yassin. Kenapa ya? Karena memang khawatir kalah ya. PDIP itu kalau di Jawa Tengah ya, PDIP mencalonkan kardus melawan si A, itu menang kardus ya di Jawa Tengah ya, karena militansi dari masyarakat Jawa Tengah terhadap PDIP ini sangat tinggi ya. Wong cilik di sana itu sangat PDIP, sangat nasionalis ya. Itu yang membuat tidak seimbang. Makanya saya sangat berani untuk ngesot sampai Borobudur kalau Andika Perkasa Hendy kalah. Catat ya, karena menang gitu ya. Menang merdeka. Si peci merah juga mengatakan bahwa sekongkol Mulyono PDIP kalah di Jawa Tengah. Nah, berarti kamu tidak ada apa-apanya dengan Pak Joko Widodo. Terbukti strategi Pak Jokowi memenangkan di Pilkada Jawa Tengah. Andika Perkasa yang digadang-gadang merebut suara simpati masyarakat Jawa Tengah untuk masuk PDIP. Namun demikian masyarakat malah menyayangkan kenapa Andika Perkasa masuk ke PDIP. Dan ternyata keok di Jawa Tengah. Salam Pancasila. Banyak orang mengejek PDIP tenggelam. Nah, sekarang kita bahas. Ya, walaupun di beberapa daerah memang PDIP kalah ya melawan Koalisi Indonesia Maju. Ya, terutama basis PDIP di Jawa Tengah dikalahkan oleh Koalisi Indonesia Maju, yaitu Muhammad Lutfi dan Gus Yassin. Karena PDIP mendukung atau mengusung Andika Perkasa Hendy ya. Tetapi perlu diingat bahwa di Jakarta ya, PDIP menang mutlak bahkan ya, karena 3 calon sedangkan PDIP mendapat 50% lebih. Artinya PDIP menang mutlak di ibu kota. Memang betul ya, di daerah-daerah lain boleh kalah, tapi di ibu kota tidak boleh kalah ya, gitu kan ya Bu Mega ya. Ya terus perlu juga diketahui bahwa ini adalah prestasi PDIP sebetulnya. Jadi sekarang ini kita semua melihat bahwa PDIP diuji ya, satu partai politik dikeroyok 13-15 partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Dan ketahui mengaku-ngaku si peci merah ber-IQ tinggi, Pancasila ber-IQ tinggi, tetapi semuanya salah. Menebak Andika Perkasa kalah di Jawa Tengah, memenangkan Jawa Tengah, dan dia akan jalan ngesot ya dari Jawa sampai ke Madura apabila Andika Perkasa kalah, ternyata kalah. Gitu kok ngakunya IQ tinggi, Mas mau berkaca diri, hayo. Salam Pancasila. Aku ini adalah sang Pancasila IQ tinggi. Ya, aku tidak pernah salah. Kenapa? Karena setengah hidupku dulu waktu muda aku selalu salah. Ya, ternyata aku selalu melanggar aturan-aturan, baik aturan budaya, etika, tata krama, dan aturan hukum. Jadi sekarang aku nggak pernah salah, alias aku
selalu benar. Ya. Kalau mengenai IQ tinggi, ya, apa uji cobanya? Mau diuji, mau dicoba. Siapa orang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya di Indonesia? Saya tantang untuk debat. Rocky Gerung, mari debat dengan saya. Refli Harun, Deddy Corbuzier. Aduh ya. Debat dengan saya kalah, saya akui IQ dia lebih tinggi dari saya. Oke? Ya. Dan saya adalah sang Pancasila. Karena saya memahami betul ya, apa kaidah-kaidah yang luar biasa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan butir-butir Pancasila. Paham? Nah, gitu ya. Merdeka. Aku, peci merah sang Pancasila. Aku pastikan menepati janjiku, ngesot sampai Madura, dan aku akan posting untuk diketahui umum. Viral, peci merah merangkak sampai Monas. Kalau Arka menang Pilkada Jakarta? Salam Pancasila. Aku akan merangkak sampai Monas kalau sampai Ridwan Kamil menang di Pilkada Jakarta. Ya, catat. Kenapa? Karena memang perjuangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sangat berat. Yang pertama adalah karena Ridwan Kamil identik dengan Bobotoh, ya, Persib Bandung. Karena beberapa periode termasuk yang terakhir Ridwan Kamil menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, seperti kita tahu, ya, ada pertentangan yang cukup krusial dan cukup lama antara Bobotoh dan Jackmania. Ya, jadi memang Jackmania ini lebih condong arahnya mendukung Rano Karno dan Pramono Anung. Ya, berat kan gitu ya. Tentunya Jackmania kan tidak bersedia, ya, tidak rela ketika dipimpin oleh mantan pemimpin Bobotoh kan gitu. Kemudian yang kedua adalah kita lihat pada saat kampanye akbar atau kampanye besar, kampanye terakhir, ya, Ridwan Kamil tidak dihadiri oleh ketua umum partai pendukungnya, ya, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Artinya, ya, kita bisa mengasumsikan bahwa Ridwan Kamil ini potensi menangnya kecil, kan gitu ya. Mereka lebih condong untuk hadir di kampanye akbar di Jawa Tengah, kan gitu, termasuk di mana Sumatera Utara, Jawa Timur, ya. Jadi DKI Jakarta ini seperti sudah sulit, ya, mengalahkan Pramono Anung dan Rano Karno. Yang ketiga adalah Rano Karno dan Pramono Anung didukung oleh dua mantan dedengkot Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan Ahok. Ya, dulu 2019 itu Jakarta terbelah dua antara pendukung Anies Baswedan dan pendukung Ahok. Nah, sekarang mereka berdua sama-sama mendukung Rano Karno Pramono Anung.
Ya, makanya saya berani bertaruh merangkak sampai Monas kalau sampai Ridwan Kamil menang di Pilkada Jakarta. Catat ya, merdeka.